Oke, halo semuanya, jumpa lagi di channel gua, channel yang banyak sekali pembahasannya dan nggak jelas untuk upload videonya. Dan untuk pembahasan kita di video kali ini kita akan bahas Mitsubishi Xpander Sport 2018. Nah, seperti apa sih spesialnya? Karena kan mobil ini bertagline The Your Next Generation MPV. Jadi apa spesialnya? Kita langsung aja saksikan di video ini. Jadi mobil Mitsubishi Xpander ini dia bertagline The Your Next Generation MPV. Jadi nah, kemudian yang kita akan bahas kali ini adalah warna coklat ya. Dan warna coklat ini hanya ada di dua tipe, hanya ada di Sport dan di tipe Ultimate. Dan untuk tipe di bawah-bawahnya itu udah nggak ada lagi yang warna coklat ini. Tapi untuk di warna coklat ini dia nggak nambah harga ya, nggak kayak yang warna putih untuk di penjualan di tahun 2018 itu gitu. Kita bahas dulu untuk mesinnya supaya nanti enak ke belakang-belakangnya. Bentar gue buka dulu ya teman-teman ya. Untuk pembukaannya sama aja sih kayak mobil umumnya, tapi dia spesialnya nih ya. Ini kan mobil dalam kondisi panas nih, habis gue bawa. Bentar gue taruh sini dulu biar enak. Nah, di sininya dia tuh seperti ada karet ya. Nih gue flash nih biar kalian itu pada lihat. Jadi kalau kita megang ini tuh nggak terasa hawa panas dari mesinnya gitu. Mana sih? Gini ya. Ini yang kata gue bilang tadi untuk di bagian karetnya, jadi nggak terasa panas ketika mobil setelah dikendarai gitu. Oke, nah untuk mesinnya kayak gini, dia udah ada yang generasi ini udah dapat cover engine ya, karena yang sebelumnya dia belum ada. Nah, mesin ini dia tuh kodenya 4A91 Myvec DOHC 1500 cc gitu. Dan mobil ini menghasilkan tenaga sebesar 104 PS di putaran 6000 rpm dan torsinya 141 Nm di putaran 4000 rpm. Disalurkan ke roda bagian depan, jadi mesinnya melintang gitu. Kemudian yang gua review kali ini adalah tipe yang manual, 5 speed tetap, tapi gigi mundurnya ke depan, nanti kita lihat ya di dalam ya. Itu aja untuk di mobil ini. Warna ruang mesinnya belum dicat warna body, jadi masih pakai warna dasarnya gitu. Dan pada eksterior mobil ini menggunakan basa desain yang dinamakan Mitsubishi sebagai basa desain Dynamic Shield. Ya, sebelumnya dulu XM konsepnya kan pernah ada, dan beberapa pameran mobil menampilkan visual dari mobil ini, jadi banyak yang nunggu gitu ya. Nah, pas mobil ini launching keluar, itu langsung penjualannya meledak gitu. Nih penjualannya nih, data penjualannya yang udah gua cari pakai Google, banyak yang langsung meledak gitu. Emang karena kalau kita lihat dari XM konsepnya juga itu bagus gitu. Nah, apa sih bahasa desain itu? Tadi kan kita ngomong bahasa desain ya. Jadi bahasa desain secara harfiah diartikan sebagai frasa yang digunakan oleh pabrikan untuk mendeskripsikan mobil mereka agar rumus ini mudah tersampaikan kepada konsumen. Kalau yang gua cari di Google gitu ya, teman-teman ya. Nah, kita bahas dulu depannya nih. Jadi depannya ini untuk lampu kota bukan lampu utama ya, tapi nggak ada lampu DRL-nya di sini. Dan untuk lampu utamanya di bagian sini, low beam dan high beamnya dia jadi satu, dan untuk penggunaan sennya di bawah lampu utamanya masih kristal multi reflektor, belum ada teknologi apa-apa di sini. Yang atasnya LED sih, cuman yang bawahnya masih halogen biasa gitu. Nah, ini tarikan garisnya ini kalau menurut gua tuh terlalu striking gitu, karena dia banyak sekali tarikan garisnya, menyudut gitu kan sampai ke bawah. Nah, ini kan seperti ini ya, ada list chrome, dia bentuknya seperti ini sampai ke bawah, sampingnya juga ada. Nah, untuk penempatan dari fog lampnya dia ada di bawah ya, jadi menyatu dengan underguard. Nah, yang warnanya itu adalah silver. Ini bolong beneran, jadi nggak cuman hiasan, ini bolong untuk mendinginkan radiator dari si mobil ini gitu. Untuk tatakan platnya di sini seperti biasa, dan ini hitam glossy, jadi perpaduan warnanya itu rame ya. Bawahnya silver, coklat, hitam glossy, dan grillnya warnanya chrome. Logo bed Mitsubishi-nya tetap di tengah. Kita ke samping ya. Oh iya, bentar dulu nih. Untuk penggunaan tipe wipernya, dia bukan tipe expose seperti yang mobil-mobil kita pernah bahas ya. Dan untuk nozzle washernya itu gak kelihatan, biasanya kan di sini gitu ya, ada dua, kali ini tersembunyi gitu, keren kan. Kita ke samping yuk. Nah, ini di samping ya, ini sebenarnya
peleknya lebih besar 1 in daripada mobil rival-rivalnya ya, karena ini menggunakan 16 in ya untuk peleknya, dengan profil ban 205/55 menggunakan ring 16 in gitu, dengan konfigurasi pengeremannya yang depan ini sudah pakai cakram, yang belakangnya dia pakai tromol gitu. Tapi ini remnya lengkap loh untuk fitur keselamatannya ya, ada ABS, EBD, kemudian BA gitu. Nice. Gitu. Nah, kalau kita lihat lagi untuk secara keseluruhan desain antara tipe sport dengan tipe ultimate hampir sama ya, dan perbedaannya itu cuman sedikit. Kalau yang tipe ini sport itu cuman ada di bagian spion yang tidak ada kerum-kerumannya, kemudian di bagian handle pintu yang sport masih warna body, dan yang ultimate dia warnanya chrome ya. Velgnya juga hampir sama, pakai yang 16 in, kecuali yang new expander dia pakai yang 17 in gitu untuk yang ultimate. Dan motif palangnya bagus ya untuk velgnya, ini dia motif kipas terus two-tone gitu, jadi menambah kesan sportinya gitu ya kan, sesuai dengan tipenya sport gitu. Nah, ini kalau kita lihat lagi plek bener lah untuk dari desain punyanya si sport dengan ultimate ini, dan dari belakang itu juga ada. Kalau yang ultimate udah ada sensor parkir, nah yang kebenaran yang ini nggak ada gitu, emang dari bawaan lahir gitu. Untuk desain samping dia ada garis chrome yang manjang sampai ke belakang gitu ya. Dan untuk spionnya ini dia sudah auto folding, nih gue tunjukin nih. Jadi ketika kita lock untuk spionnya, aku nggak mau. Nah, ketika kita lock dia otomatis nutup, ketika kita unlock dia otomatis buka. Yang kuncinya seperti ini, dan dia ada lock, unlock, dan bawahnya kosong. Nah, ini ketika kita buka dia spionnya auto folding ya, jadi ngebuka sendiri, dan ada welcome light-nya. Kita coba seperti itu ya, bagus. Dengan yang di belakang ya, jadi ketika kita unlock maka otomatis ada welcome light dan spionnya akan ngebuka sendiri. Kita coba seperti itu ya. Itu ya, canggih ya. Dan untuk visibilitas, lu ngeliat spion ini tuh kalau lu ada di dalam mobil tuh bener-bener gede gitu, gede banget. Auto retract, auto folding. Untuk penyesuaian kacanya juga lewat si elektrikalnya gitu. Dan untuk grip type-nya dia sudah model tarik dengan akses smart entry di sini. Jadi lo bisa kunci juga dari sini. Gitu, ya enggak? Gitu enggak, doh? Nah, kuncinya gue taruh dalam ya, biar nggak ribet. Ini cuacanya bener-bener udah mau maghrib, karena memang kita nyari timing yang pas itu nggak pernah ngepas bener. Jadi ya semaksimal mungkin gue sebenarnya pengen cari 1000 subscriber pertama dari YouTube gue nih, karena gue pengen panitiaan lah, ada satu pameran mobil gitu. Jadi mohon dibantu untuk jangan lupa tinggalkan jejak kalian, subscribe ya, jangan lupa ya, supaya kita bisa semangat lagi dalam membuat konten yang kalau dibilang terlengkap sih enggak, terbaik juga enggak, gambarnya biasa aja. Jadi ya yang sedang-sedang saja lah gitu. Oke, kita lanjut bahas ya. Untuk side skirtnya dia warna silver di bawah, dan ini tarikan garisnya kalau kata gue ini mirip seperti Honda Jazz, cuman lebih panjang. Ya kan? Nah, untuk kualitas bahan material body yang di samping dia tuh terkesan agak tipis, cuman kalau yang di atas, nih dengerin ya, yang di atas dia tuh tebal gitu. Jadi ketika kita melewati hujan itu nggak ada suara kelenteng-kelenteng kayak lo naik mobil murah gitu. Dan untuk penggunaan dari si pengisian tangki bahan bakar ada di sebelah kiri. Bentar, gue hidupin lampu dulu biar ada manis-manisnya dikit gitu loh kayak. Jadi untuk tipe lampu belakang ini dari semua tipe itu tidak membedakan gitu, tetap dapat list LED yang warna merah seperti ini.
Dia ada lampu sen dan lampu mundur sini. Lampu mundurnya di sini ya. Untuk penggunaan lampunya dia halogen, tapi untuk mundurnya dia sudah menggunakan LED gitu. Bawahnya tipe emblem tipe sport. Sananya ada logo expanderan nih. Tengahnya bed Suzuki-nya. Nah, lagi-lagi ya, expander itu Mitsubishi. Sorry. Kemarin habis bahas Swift soalnya. Si ke bawah aura-aura Swift-nya tuh. Nah, ini ke bawah nih. Jadi kombinasi warnanya itu rame banget ya. Yang bawah underguard-nya ini warna silver ya kan. Ini list black tapi dia hitam dop gitu. Dan juga terdapat muffler finishernya yang bentuknya seperti ini. Ya begitulah untuk pembahasan eksterior kita. Belum ada sensor parkir ya. Dan tidak ada kamera belakang karena untuk penggunaan audionya dia masih yang dual din tapi tidak ada layarnya. Nah, ini satu lagi ya, untuk antena dia tuh pakai yang seperti ini. Dan ini bukan spoiler sebenarnya. Dia karena bodinya panjang jadi kelihatannya itu seperti spoiler gitu kan. Padahal mah ini memang satu kesatuan sama bodi mobilnya. Kan kaleng kan. Nah, kemudian untuk dari dimensi dari mobil ini itu merupakan yang terbesar daripada LMPV lainnya gitu. Dan ini adalah dimensi dari mobil expander ya. Lo lihat aja di bawah karena nggak bisa gua bacain satu-satu karena terlalu banyak ininya. Maghrib. Itu ya untuk eksteriornya. Kita akan masuk ke interiornya. Maaf ya teman-teman ya, maghrib. Nah, ini dia untuk bagian door trimnya. Kita bahas dulu ya teman-teman ya. Ini sebenarnya bukan kulit, tapi hard plastik semua. Dengerin dah. Dan ada fake stitching di sini atau jahitan palsu, dan tetap ada action carbonnya sampai yang ke tipe bawah. Dan ini merupakan hard plastik yang desainnya seperti mobil Pajero. Bawahnya tetap ada speaker, cup holder, ada banyak di sini, ada 3 ya. Lu bisa taruh nih. Untuk ininya, handle dia seperti ini. Nah, sekarang kita akan bahas untuk rasa kursinya ya. Tapi nyaman gitu karena untuk pengaturan kursinya dia lengkap ya. Ada sliding, kemudian recliningnya juga ada. Height adjusternya dia yang model puter-puter seperti ini. Ya, ini untuk nuruninnya, naikinnya kita ke kananin ya. Oke, gitu. Kita bahas untuk setirnya ya, teman-teman ya. Dia lengkap untuk LMPV karena untuk di sini dia sudah ada tilt dan ada teleskopiknya gitu. Dan menurut gua ini adalah riding position yang paling enak di dalam mobil ini gitu daripada LMPV lainnya gitu. Menurut gua nih, bukan menurut yang senior yang lain gitu kan. Nah, ini setirnya. Maaf, gua sambut. Bagian gua yang megang nih. Nah, ini untuk setirnya teman-teman ya. Setirnya dia sama yang kayak Ultimate. Dia sudah dibalut dengan warna glossy, tetap ada, dan bagian bawah setirnya juga warnanya chrome, dan tetap ada steering switch control. Tapi dia tidak mempunyai Bluetooth teleponinya, itu cuma ada di tipe Ultimate. Dan untuk kanannya juga polos. Karena yang mendapatkan improvement untuk cruise controlnya itu hanya ada di tipe Ultimate. Itu aja sih bedanya untuk semuanya, dan dilapis kulit juga untuk di tipe sport ini. Oke, gitu ya. Kemudian untuk kisi-kisi AC dia seperti ini, bukan yang model 360 derajat, dan di sisi-sisinya ini dilapis dengan warna silver gitu. Ini arah semburan untuk ke kaca ya ketika hujan, dan lo bisa atur dari sininya gitu. Tidak ada heater ya untuk penggunaan di mobil ini karena kan nggak penting, dan mobil ini CKD ya, sudah rakitan lokal Indonesia gitu. Kemudian untuk di tengah sini dia hitam glossy yang panjang sampai ke sini gitu kan. Nah, kata gua tadi karena riding positionnya enak, sebenarnya tuh ada minusnya gitu, kurang armrest gitu ketika di lampu merah. Cuman untungnya ini kan dia memiliki handbrake yang besar, jadi ketika lo berhenti di lampu merah beberapa detik, ini bisa jadi armrest handbrake. Dan mungkin Mitsubishi udah mikir begitu kali ya. Nah, untuk di tengah sini untuk USB dia di sini ya, bukan di sini. Jadi kalau naruhnya rapih jadi bawah sini, dan ada socket lighter. Lo harus beli adapternya dulu agar bisa dipakai gitu. Kemudian di sini ada laci penyimpanan terbuka
seperti ini dan bisa dibuka tutup dan luas. Untuk laci sini ada tiga tray ya, 1, 2 dan di bawahnya di seperti ini gitu. Ada biji kopinya lagi, emang suka kopi tuh. Nah ini yang seperti gue bilang tadi, audio masih biasa aja. Jadi kalau ada yang seneng upgrade audio nggak sayang gitu untuk ganti si head unitnya ini, nggak ada layarnya ya. Kemudian untuk penggunaan hazard di tengah, kisi AC-nya seperti ini, kotak, tetap di pinggirannya ada list yang warnanya silver gitu. Dan di tengah ini ada glove box, dia tidak soft opening ya ketika dibuka, tapi luas gitu. Dan di sini ada tempat penyimpanan lagi dan ada pembatasnya, jadi ketika lo naruh HP gitu kan nggak geser kiri kanan untuk posisi HP-nya, enak gitu. Dan gede sampai sana gitu, ada action karbonnya, kemudian dual SRS airbag ya kan, lengkap dengan Twitter juga di sini. Jadi untuk speaker itu total ada 6 karena duanya Twitter gitu kan. Oke, kemudian untuk kesini dia ada sun visor model seperti ini dan ada vanity mirrornya di sini untuk card holdernya ya. Tuh. Untuk di kanan dia sama, tapi dia nggak dapat vanity mirrornya, tapi tetap ada coakannya tuh. Kenapa ada coakannya? Karena ada yang versi Filipina gitu kan yang setir kiri, jadi tetap dibuat coakannya yang di sebelah sini gitu. Seperti biasa tidak ada hand grip di sebelah kanan ya untuk ininya. Nah ini mobil ini sudah menggunakan start stop engine ya, karena sudah keyless untuk kuncinya. Jadi untuk menaruh tempat kuncinya ini kosong ya, jadi dummy button aja tuh, kosong ya kan. Dan untuk start stop engine-nya dia di sini, dan untuk auto retract dan auto mirroring-nya ada di sini untuk ngaturnya ya. Nah kemudian ini tombol info untuk MID-nya, nggak bisa lihat ada eco driving, dan nanti ada trip A, trip B dan rata-rata konsumsi bahan bakar itu lengkap di sini. Dan untuk suara sound-nya juga bisa dirubah sebenarnya untuk expander ini. Ini saklar lampu ya, jadi sudah terintegrasi dengan fog lamp-nya. Tapi nah untuk di kirinya lengkap juga nih, sudah intermittent dan bisa diatur interval waktunya gitu. Sekarang kita lihat aja untuk display dari speedometernya ini. Nah jadi kalau yang untuk yang di tipe ini tuh bagus ya, karena dia sudah TFT full color. Dan kalau kita mau engine start atau start engine itu bukannya pencet rem seperti yang Matic, kita harus pencet couplingnya dulu. Nah, kita start dulu engine-nya seperti ini untuk suaranya. Dan untuk backlight-nya itu warna putih ya, keren ya. Hanya satu di LMPV gitu. Sekarang sih udah banyak ya di 2024 ini, cuman untuk pelopornya dulu tuh expander. Oke, untuk spion tengah seperti ini dan sudah ada day and night view-nya. Ketika ada cahaya dari belakang tuh lo bisa turunkan ke bawah gitu. Oke, ini adalah line up dari dashboardnya. Tadi udah gue buat sinematik, soalnya tinggal ngomong aja. Nah ini teman-teman ya untuk bagian transmisinya. Jadi dia tuh normal nih, tapi yang nggak normal untuk di gigi transmisi mundurnya. Nanti ada yang bilang nih di komen, "Bang, nanti kalau salah masuk gigi gimana bang?" Nggak bakal teman-teman gitu kan, karena dia ada cincin safety-nya nih. Kalau lo nggak tarik cincin safety-nya, dia bakal masuk ke gigi 1. Jadi harus dinaikkan dulu baru dipentok kiri ke depan. Nah ini baru gigi mundur. Beda kan, ada perbedaannya kan. Dia yang R-nya terlalu ke kiri kan, yang gigi 1 nggak terlalu ke kiri gitu. Untuk di bawahnya tetap 3 pedal karena dia manual. Dan kalau gua baca di brosur, dia tetap ada hill start assist-nya. Jadi kalau lo berhenti di tanjakan itu kayak ada penahannya gitu, 2 detik atau 3 detik gitu ya. Nah kemudian ini lengkap loh, dia ada fitur vehicle stability control ya, yang berfungsi untuk meningkatkan stabilitas kendaraan ketika berbelok atau bermanuver. Dan menurut gua ini adalah salah satu mobil dengan jahit-jahitan palsu terbanyak di mobil ini ya. Tuh sampai ke ujung sana, sampai ke door trimnya juga banyak jahit-jahitan palsunya. Oke, kita masuk ke interior dari pilar B dari mobil Mitsubishi Expander ini. Ini tadi udah gue bahas senada dengan yang bagian depan, dengan action karbon dengan jahit-jahitan palsu, stitching, fake stitching bahasa Inggrisnya karena kita orang kampung ya. Tetap gua deskripsikan pakai bahasa Indonesia juga. Jadi kan ada kadang gua juga bertanya gitu kalau nonton
pembahasan mobil, contohnya kayak flex stitching itu apa sih gitu kan, terus bahasa desain itu apa gitu. Di sini gue jelasin pakai bahasa Indonesianya juga biar pada paham gitu ya, dan dibalut dengan hard plastik atau plastik keras yang seperti punyanya desainnya Pajero Sport gitu. Oke, kemudian kita duduk di sini. Jadi terdapat setback pocket, ini banyak ya, ada yang kecil, yang gede, dan bawahnya ini yang paling luasnya gitu, besar ya untuk di kelasnya ya. Dan kalau untuk power outlet di tengah itu sebenarnya ada, karena ada di bawah sini, ntar gue buat dari sinematiknya ya. Kemudian untuk bagaimana sih rasa duduknya enak, gede, dan untuk legroomnya luas ya, dan ini bisa di sliding, jadi lo tinggal sesuaikan aja gitu. Cuman kalau bawa penumpang banyak sampai 7 orang ya lo tahu diri lah gitu, lo majuin gitu biar yang duduk di belakangnya agak nyaman-nyaman juga gitu kan. Nah untuk seat belt dia model fix seperti ini, di belakangnya juga ada, dan untuk di belakang dia ada 3 baris nih, penempatannya rapi gitu. Tapi dia tidak punya, di bagian tengah ini dia tidak punya headrest, karena yang ini tengahannya ini merupakan armrest gitu, jadi bisa dibuat ala-ala captain seat gitu ya, rapi untuk penempatan seat beltnya gitu. Untuk headroomnya dia luas gitu, luas banget, sejengkal aja pas lu, sejengkal loh untuk di mobil ini. Dan untuk kisi-kisi AC dia ada 4 kecepatan ya kan, dan untuk kisi-kisinya ada 4 gitu. Untuk pengaturan suhu dinginnya dari depan tetap ya. Kita ke belakang ya. Aduh. Nah, untuk akses ke belakang ini mudah teman-teman, karena dia tuh sudah pakai one touch tumble. Karena kan sekarang udah jadi standar di mobil-mobil masa kini gitu. Sekali aja langsung angkat sendiri gitu. Ini posisi paling maju ya. Kita akan duduk kayak apa rasanya gitu. Nah, beginilah posisi duduk gua di belakang. Kita akan coba untuk legroomnya dulu. Bentar, kabel gua kepanjangan guys. Ya nggak luas-luas amat lah gitu loh. Bentar nih, kalau mau lihat apa legroom gua tuh segini doang. Untuk headroomnya, bentar mas, pegang lagi mas. Untuk headroomnya ya lumayan lah, ada space 4 jarian gitu gini ya di kepala gua. Gitu aja, langsung kita bahas ke bodi belakangnya. Malam ya, tapi kita di batu flash kok, tenang aja biar jelas untuk videonya. Untuk button bukaan pintu belakangnya dia masih model mekanikal ya, belum yang pencetan gitu. Nah ini di belakangnya spesialnya dia bisa reclining, bisa diatur posisi dari rebahnya kursi ini. Jadi kalau naik mobil itu nggak ada kasta-kastaan gitu kan, karena biasanya yang belakang ini tuh nggak bisa disetting, udah legroomnya apa itu, legroomnya tuh kecil gitu kan. Dari duduk di depan pun, di tengah dan di belakang itu sama-sama nyaman. Sudah legroomnya ya tergantung dari legroom 2 ya, dari baris kedua, dan headroomnya juga gede. Ininya juga untuk posisi senderan lo bisa direbahkan, the best lah untuk mobil ini gitu. Dan kursi baris ketiga rata lantai ya ketika dilipat kursinya. Nah ini untuk baris tengah ini, di baris pilar C kita ada partisi nih yang bisa dibuka. Ini kalau sama ownernya dibuat jadi tempat sepatu gitu kan. Nah, dan untuk di sampingnya sini dia ada cup holder 1, dan ini tempat penyimpanan lain ya, tapi kecil untuk penyimpanannya. Dan jangan takut ketika lo mudik dan kehabisan daya handphone Anda, karena di sini ada power outlet lagi, tetap 12 volt gitu. Jadi banyak banget untuk penggunaan power outletnya, 1 di 2 di bagian konsol tengah dan di belakang gitu. Jadi kan merata untuk penyebaran kenyamanan di mobil ini, cocok lah buat keluarga. Di samping sini ini adalah penempatan toolkit. Kita buka nih. Nah, jadi rapi ya untuk penyimpanannya. Jadi terkonsep gitu loh. Nih, terkonsep tuh. Kunci roda, untuk apa? Towing mobilnya. Untuk dongkraknya dia masih yang belum hidrolik, masih model puter-puter kayak gini. Dan ketika lo mengalami bocor bannya, lo bukanya dari sini. Nih. Tuh, kerennya
memang bener-bener diperhatikan gitu. Kenapa? Ditutup cover, lo buka. Nah, jadi lo kendorin di sininya, ntar yang di bawahnya bannya turun gitu. Hebat ya, sampai dipikirin ya hal. Oke, kita closing ya. Udah cukup pembahasannya. Kita closing. Oke, sebegitu aja untuk pembahasan mobil Mitsubishi Xpander tahun 2018 tipe sport untuk pembahasan di video kali ini. Dan yang baru nonton di video gua, jangan lupa untuk tinggalkan jejaknya, tinggalkan like, comment, dan subscribe. Jangan lupa di channel gua. Dan doakan gua ya teman-temannya biar tembus 1000 subscriber dengan secepat mungkin gitu. Dan gitu aja untuk pembahasan video dari gua, dan salaman. Makasih, sampai jumpa. Oke teman-teman, kita akan start engine dulu untuk di mobil ini menggunakan mic ya. Ini micnya gue deketin, taruh sini aja nih. Jadi seperti apa suaranya, gue akan start dari dalam. Sip. Bentar, matiin mesin dulu.